orang yang menyembah Yesus akan dimusuhi Yesus. Dan pujaan-pemujaan yang dilakukan oleh orang yang menyembah Yesus akan diingkari oleh Yesus. Dan itu terjadi di Matius 7. Yesus mengingkari. Kenapa? Karena kalian pengikut nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes, Paulus, penulis kitab Wahyu, penulis kisah para rasul, penulis kitab Petrus, dan seterusnya. Itu adalah nabi-nabi palsu. Anda harus ngerti nabi. Nabi adalah orang yang menerima ilham. Nabi adalah orang yang menerima firman. Lukas tidak pernah menerima firman. Lukas tidak pernah menerima ilham. Tulisannya dijadikan sebagai firman Tuhan. Maka dia adalah nabi palsu. Yesus berkata dalam Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel dengan menyamar seperti Bani Israel, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapa yang datang kepada Bani Israel yang bukan Bani Israel, sampai hari ini teriak-teriak, kami adalah orang Israel, kami adalah pelanjut tongkat Bani Israel, kami adalah Israel rohani. Itu siapa? Jadi Bung, ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, di sini muridnya Yesus Bani Israel dengan menyamar seperti Bani Israel, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Satu-satunya kelompok yang datang kemudian ke tengah-tengah Bani Israel dan ke seluruh penjuru bumi hanya orang Kristen yang mengaku diri mereka adalah sekelompok dengan Bani Israel, tapi bukan. Sekelompok kemudian orang menggunakan baju brimob. Semua menggunakan seragam brimob. Tapi sekelompok dari orang yang menggunakan seragam brimob ini ternyata bukan dari kesatuan brimob. Hanya menggunakan seragam tok. Palsu. Bukan Bani Israel. Tapi Bani Kamfret yang ngaku-ngaku Bani Israel. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, buah arak dari rumput duri? Demikian pula pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran dan diterangkan pula di dalam Bible. Kenapa diterangkan seperti ini? Karena penulis buku Matius melakukan penyelidikan terhadap ucapan-ucapan Yesus. Jadi masih ada unsur informasi yang datang kemudian pada kita melalui penulis-penulis ini. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Di luar Yahudi, di luar murid-murid Yesus, hanya ada satu kelompok yang melakukan itu, namanya Karisteng. Umat Islam tak pernah melakukan itu. Tidak pernah kita mengaku-ngaku nama Yesus. Dalam nama Yesus, ku tendang bisumu pecah. Nggak ada. Hanya ada di dalam Kristen. Hanya di Kristen menggunakan nama Yesus. Dan Kristen ini ternyata selidik punya selidik. Mereka bukan Bani Israel. Mereka bukan Bani Israel. Ketika kemudian kitabnya Yahudi dikatakan tidak diberikan kepada bangsa lain, hanya milik hak kepunyaan Bani Yakub, firman Tuhan hanya berlaku kepada Bani Israel. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan firman Torah kepada batin setiap Bani Israel. Hanya kepada Bani Israel. Tiba-tiba muncul Kristen dari Belanda, dari Barat, membawa terjemahan dari kitabnya orang Israel. Siapa kalian? Siapa kalian? Bani Israel kan? Bani Yakub bukan? Bani Lewi bukan? Lalu siapa kalian ini?
Kalian adalah serigala yang nyamar domba. Dari buahnya, lihat, Kristen memanggil siapa? Tuhan. Pada siapa? Yesus. Bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama siapa? Yesus. Kena. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Kena. Ini yang diterangkan Al-Qur'an dan Bible. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan langit. Melainkan dia melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapa yang ada di langit. Bukan kehendak Paulus yang ada di Antioquia. Oke? Nah, sekarang kalau ditanya orang Kristen, wahai orang Kristen, atas kehendak siapa kalian menuhankan anak Maria? Atas kehendak siapa kalian merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa kalian merasulkan Lukas? Markus? Narasimu sesat. Atas kehendak siapa kalian kemudian ibadah minggu? Atas kehendak siapa kalian ke gereja? Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak siapa kalian menjadi Kristen? Tak ada kehendak Bapa Elohim. Semua hanya kehendak Paulus. Karena Paulus didatangi makhluk halus bernama Yesus. Nah ini. Oleh karena itulah kemudian, karena Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel, didatangkanlah penolong lain yang mencakup seluruh anak keturunan Adam. Diutus litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Yesus diutus hanya untuk Bani Yakub. Ajarannya hanya untuk Bani Israel. Siapa Kristen? Bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus melalui makhluk yang mengaku-ngaku Yesus. Ingat, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Karena mereka dipesan, jangan kau ikuti, jangan kau ikuti. Kenapa orang Yahudi tidak menyembah Yesus? Karena mereka dipesan, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Maka Tuhan yang dijual oleh orang-orang Farisi kepada Roma hanya laku untuk Roma, tapi tidak laku untuk Bani Israel. Saya kira begitu. Saya izin sejenak karena di sini zuhur. Silakan. Oke, terima kasih. Saya tetap tanggap ya, Bang Juma ya. Bang Juma? Iya, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi saya adalah seorang spesialis penggiringan opini. Jadi saya akan selalu mengikuti penggiringan opini ya. Bang Juma mengatakan begini, Rasul-rasul, yaitu 12 Rasul Yesus ataupun murid-murid yang 70 ataupun yang 100 lebih itu, mereka tidak pernah menerima firman dari Tuhan. Saya memastikan mereka itu menerima firman dari Tuhan. Apa buktinya? Yesus dalam khutbahnya, dia mencela kepada orang Israel di dalam Yohanes 8:44. Apa celaan di situ? Bunyinya apa? Dia mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu sebab engkau tidak menangkap firmanku. Yesus itu berfirman. Lalu ketika dia menyampaikan ataupun mencela orang-orang Yahudi itu, ada nggak murid-muridnya? Pasti ada, karena itu dalam konteks pengajaran. Siapa saja yang hadir di situ? Sudah pasti murid utama, yaitu 12 orang. Kategori murid yang kedua, yaitu 70 murid. Kategori yang ketiga adalah 100 orang lebih. Artinya mereka di situ mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Yesus berfirman di situ. Jadi manusia satu-satunya di muka bumi yang berfirman hanya Yesus. Muhammad tidak bisa berfirman. Musa ataupun yang lain-lain itu tidak bisa berfirman. Apa alasannya? Mereka bukan Tuhan, Pak. Bagaimana mungkin mereka mau bisa berfirman? Yang bisa berfirman hanya Tuhan, Yesuslah. Hanya dia satu-satunya yang bisa berfirman. Lalu bagaimana dengan Lukas? Lalu bagaimana dengan Markus? Apakah dia bagian daripada murid utama Yesus? Saya mengatakan begini kepada Bang Juma dan kepada saudara-saudara sekalian, bahwasan yang bernama Lukas ataupun Markus itu, mereka adalah kategori murid Yesus yang kedua, yaitu yang itu 70 murid Yesus.
Nah, informasi ini saya dapatkan dari mana? Dari kitabnya Bapak Hippolytus. Nah, Bapak Hippolytus ini hidup di tahun berapa? Di tahun 200 Masehi. Bapak Hippolytus ini berguru dengan siapa dan mendapatkan informasi dari siapa? Daripada Bapak Polikarpus. Bapak Polikarpus ini dia mendapatkan informasi dari siapa? Dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini mendapatkan informasi dari siapa? Dari Yesua HaMasyiah ataupun daripada historikalnya sendiri. Jadi kalau Bang Juma mengatakan murid-murid Yesus itu tidak pernah mendengarkan firman, saya mengatakan Yesus berfirman mereka berdengar. Yesus berfirman mereka mendengar. Selesai Pak soal itu Pak. Nah sekarang kita akan masuk ke ranah berkaitan tentang ajaran-ajaran Taurat ya. Bang Juma sendiri sudah mengatakan tadi bahwasan Mazmur 147:19-20 itu bahwasan hukum-hukum itu tidak akan diperkenan kepada bangsa lain, dan kami sepakat itu, dan orang Kristen itu konsisten. Hukum-hukum yang diturunkan kepada orang Yahudi itu tidak akan dijalankan oleh orang Kristen. Lalu apa alasannya orang Kristen mengimani kita para nabi? Ya, kami mengimani bukan berarti menjalankan hukum-hukumnya. Kami mengimani berarti mengaminkan. Apa yang dimaksud mengaminkan? Mengaminkan historikal para nabi yang ada di dalam Alkitab. Mengaminkan bahwasan Tuhan berbicara dengan mereka secara langsung. Kami mengaminkan Pak. Berarti Kristen ini adalah salah satu umat yang mengingkari para nabi itu. Yang mengingkari kitab para nabi itu bukan saya mengatakan. Kami adalah umat yang tidak mengingkari kitab para nabi. Kita masuk ke dalam Islam. Apakah Islam ini kategori umat yang mengingkari kitab para nabi, yang mengklaim bahwasan Tuhannya para nabi itu mengutus Muhammad adalah finalitas daripada seluruh para nabi? Apakah benar demikian? Kita akan telusuri historikal, realitas. Apa realitas yang terjadi? Historikal apa yang terjadi? Historikal dari zaman dulu sampai sekarang umat muslim mengingkari kitab para nabi. Realitasnya apa? Realitasnya adalah kenyataan yang terjadi di muka bumi. Orang Islam itu menolak kitab para nabi. Apakah pantas umat muslim mau dikatakan bahwasan umat muslim menyembah kepada Tuhannya para nabi? Saya mengatakan bukan. Para nabi yang Tuhan para nabi yang kalian sembah itu iya benar, tetapi bukan Tuhan para nabi yang ada dalam Alkitab. Tuhan para nabi yang ada di dalam Al-Quran yang diberitakan Muhammad kepada kalian bahwasan dia adalah pencipta alam semesta. Itulah Tuhan kalian, bukan Tuhan para nabi yang ada di dalam Alkitab. Salah sangka. Orang Kristen konsisten Pak, kami selesai. Kami adalah umat pilihan Tuhan yang kedua. Umat pilihan Tuhan yang pertama sudah selesai karena mereka membangkang tegar tengkuk. Maka Yesus mengambil hak keselamatan itu telah diberikan kepada bangsa lain. Maka kami sebagai orang Kristen telah memberikan diri kami dibaptis dan menerima Injil sebagai jalan kebenaran sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus bahwasan beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah konsekuensi ini akan diberikan kepada siapa? Kepada umat muslim. Kenapa? Umat muslim tidak memberikan dirinya dibaptis, maka konsekuensinya akan dihukum sesuai versi Alkitab. Jadi orang Kristen ini kami sudah selesai Pak dengan ajaran kami. Kami sudah selesai dengan Tuhan kami. Kami sudah selesai ketika Tuhan mengatakan hukum-hukumnya tidak akan diperuntukkan kepada bangsa lain. Kami sudah selesai Pak. Yang menjadi persoalan itu umat muslim ini melakukan sunat ataupun hukum-hukum yang berkaitan tentang hubungan dengan orang Israel ini. Apa urusannya kalian? Sunat itu kan hanya diperuntukkan kepada orang Israel versi Alkitab. Kenapa kalian sunat? Maka saya katakan kepada teman-teman, perspektif yang ada di dalam Al-Quran berkaitan tentang Alkitab semuanya salah. Salah tujuan semuanya. Lalu Al-Quran menuduh bahwasan orang Kristen itu menjadikan Bunda Maria sebagai Tuhan karena Isa itu katanya mengaku-ngaku bahwasan dia dan ibunya adalah Tuhan dan sembahlah dia. Orang Kristen tidak pernah menjadikan Maria masuk dalam lingkaran Tritunggal. Jadi sudut pandang Allah Subhanahu wa taala ini salah terhadap Alkitab. Lalu Allah menuduh bahwasan orang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai anak Allah. Yang dimaksud Al-Quran ataupun Allah Subhanahu wa taala ini Yesus ini anak secara biologis. Padahal orang Kristen tidak pernah mengimani Yesus sebagai anak biologis daripada Tuhan. Jadi mempunyai perspektif yang salah semua, sudut pandang yang salah. Jadi Al-Quran ini mempunyai perspektif ataupun tujuan pandang terhadap Alkitab ini semuanya salah, melenceng semua Pak.
Maka saya katakan begini, saudara-saudaraku, imanilah Tuhan yang diajarkan oleh Muhammad kepada kalian. Kami mengimani Tuhan yang diajarkan oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab. Kita lanjutkan dengan ajaran kita masing-masing. Marilah kita berdamai, kita saling mencintai sesuai dengan ajaran Yesus, karena hanya Yesus yang mengajarkan kasih kepada manusia, bahwa kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada Muhammad mengajarkan kalian untuk mengasihi sesama manusia, tidak ada. Maka ikuti ajaran Yesus bahwasan harus mengasihi. Selesai Pak, aman kita. Lanjutkan Bang Juma. Izin bicara. Bang Suma sudah ini ya, dia rehat sejenak ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak menerima firman. Betul itu, Matt? Lawan imbangku Bang Juma Dalbo. Masuk. Kan beliau lagi sholat. Ya tapi Saya jangan selaku muridnya. lawan yang pantas di dunia perdebatan hanya saya, yang lain tidak akan mampu. Kenapa sih? Itu Dalbo. Kenapa? Takut ya? Hah? Tunggu dulu, Bang. Oke lah, kalau gitu aku izin turun dulu, nanti Bang Juma datang aku naik lagi ya. Kenapa? Met, jangan turun dulu, Met. Sabarlah dulu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang kepadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke lah, aku Lalu izin dan turun dulu, nanti mana Bang Juma kalau firman yang kalau diterima Yesus ini? Ya, Bang Juma nanti kalau udah selesai sholat, nanti baru aku naik lagi. Aku janji aku naik lagi. Ya izin ya teman-teman ya. Kenapa kamu takut sama Dalbo? Oh? Kenapa? Assalamualaikum, Ustaz Yusuf, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Zair. Ya, dia sudah turun. Saya mau mematahkan semua ucapannya itu. Tapi sayang, Pak Jeki sudah turun. Saya akan patahkan sebenarnya. Saya akan patahkan sebenarnya, sudah spot jantung saya. Cuma saya tidak diberikan waktu tadi. Ya sudah, saya tunggu saja. Kan sudah Bang, sudah dibantah habis-habisan oleh Bang Su. Kalau kita narasikan dari luar Bible, Pak, Bible aja dia tidak percaya, bayangkan. Ya, begini. Yang dijabarkan Bang Suma itu isi Bible. Nah kalau itu yang dia tidak percaya, bagaimana mungkin kita menjabarkan di luar Bible? Benar. Saya sebenarnya mau masuk. Saya sebenarnya mau mematahkan dari adanya referensi berdasarkan kitab-kitab yang lain. Maka apa yang dinyatakan oleh Jeki semua itu terpatahkan sebenarnya. Cuma saya belum kesempatan berbicara. Jadi semua pada. Tapi saya salut dengan Bang Zuma, apa yang dikatakan itu. Coba dengan ini Bang Zair. Ya coba dipatahkan nanti nih ku masak. Silakan. Enggak lah, gue masak itu masih inilah. Seperti kata Bang Jeki, enggak lah. Biarin gue masak berdiri di jalannya dia. Silakan, saya enggak mau lah. Karena beberapa kali saya sudah Nah ini 11-12 dia, Dokter Jeki tadi Pak. 11-12. Tapi kan gue masak, tukang masak. Kalau Jeki kan dokter. Bandalbu. Simpel aja kalau saya bertanya kepada dokter tadi, profesor tadi itu yang mengaku pintar. Simpel aja kalau saya bertanya. Ya, pernahkah Yesus mengatakan bahwa akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku?
Nggak pernah, di dalam Bible itu nggak pernah. Itu kepada bagi semua umat Kristen, karena hampir semua umat Kristiani ya. Rupanya tidak ada yang tidak menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu menurut mereka. Tapi ternyata setelah Awas, narasi Anda ini nanti dibantah oleh tukang masak. dulu, saya masih lanjut. Setelah saya pelajari, mengkaji, kemudian mendalami, ternyata tidak ada satupun dalil di dalam Alkitab atau Bible di mana Yesus pernah mengatakan, "Akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku." Aku saja, kata Yesus. Jawabnya tentu tidak ada. Kamu cari dimanapun tidak ada. Sampai kiamat tidak ada. Yesus pernah Coba, Iku Masak sudah dia temukan di kulkas itu. Silakan, Iku Masak. Dah, Gitu kan. dah, oke. Manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Ada pertanyaan? Nanti kan? Gue masak, aduh ampun deh. Misionaris gue masak, guru masak, sudahlah. Saudaraku yang ganteng, janganlah. Aku membuat sebenarnya mau pusing jumpa sama kami. Juma ya. Berkali-kali aku mau naik ke kolom pas ada Juma kabur terus dia sakit perut dia. Coba lah, apalah. Gini Bang Masako, aku mau masuk. coba Terus, dengarkan Bang Masako. Bang Masako dengarkan dulu saya. Bang Masako harus sadar diri. Sebenarnya di Komal-Komal kami jujur ya, saya jujur ini. Kami menganggap Anda ini orang yang gagal berpikir. gagal berkorar gitu lah. Tidak, orang gagal berpikir. Nah, bagaimana mungkin orang yang tidak punya pikiran dihadapkan dengan Bansuma? Memang nggak mungkin. Kalau mau lawak-lawakan, oke lah, bolehlah sama Dalbo, kan begitu. Udah. Saudaraku Jadi, masa kan bisa itu sebentar. narasi Pak dulu. Ya. Saudaraku Gumasa yang ganteng, kan sudah saya kasih nasihat. Saya bukan umat Muslim, saya umat Hindu. Saya mengasih tahu berdasarkan kita bersaudara. Pelajari dulu sejarahnya, karena sejarah yang memunculkan ayat. Kalau ayat dan sejarah itu adalah satu kesatuan, bagaikan burung merpati. Kalau sejarah nggak kuat Gumasa, bagaikan burung kepatahan sayap, jangan masuk komal, dihabisin. Gumasa ini, aduh saudaraku, ini sebenarnya dia pinter sebenarnya. Kalau mau belajar itu, kalau dia sudah kuat dengan sejarah, sulit kita mengalahkan. Cuma nggak mau belajar, masuk ingin tenar gitu loh. Aduh. Enggak, kalau mau tenar, saya mungkin masuk tiap hari. Enggak. Jadi, mana si Farid tadi yang bertanya itu? Mana? Saya. Ya, kenapa bro? Ayo. Manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Oke. Aku jawab ya. Apa? Aku jawab. Ya. Mengapa Yesus berkata dalam perintah Yesus, sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mengapa Ya. Yesus berkata begitu? Yuk. Karena Yesus yang Tuhan Allah juga bertuhan Allah kepada Nah, Yahweh. jawabnya macet lagi. Yesus perintah ya sendiri kok. Sembahlah Tuhan Yesus Allah. bertuhan. Yesus bosku, dia berbos kepada bapaknya. Siapa itu Bapak? Yahweh. Tuhan artinya kan bos. Bos. Tuhan. Bos. Tuhan menyembah Iya. kepada Tuhan. Bosku berbos. Apa masalahnya? Gumasa, kan sudah saya kasih tahu. Malah saya lawan ini enggak. Cepat jawaban. Bosku berbos. Di mana salahnya? Makanya Yahweh itu bosku tertinggi. Udah jelas Yesus perintahkan sembahlah Tuhan lamanya kepada Dia saja engkau berbakti. Iya. Mana kau bilang bos? Mana bosnya? Bos Yesus itu bosku. Yesus itu juga berbos kepada Begini, bapaknya, saudaraku. kepada Yahweh. Begini dengar deh, ucapan atau sabda yang Yesus sebutkan tersebut memberikan suatu pengertian kepada kita bahwasanya Yesus bukan Tuhan atau Allah yang harus disembah. Karena Iya. Dia hanyalah seorang nabi rasul. Itu kata Yesus sendiri. Iya, Apa sih memang Anda Yesus ini itu nggak- rasul, tapi bosku dia, Tuhanku dia.
Bos apa? Tuhan artinya bos. Hancur. Ini gara-gara kebanyakan menonton Edis begini hancur semua otak. Bukan loh. Pak Pelopo dikendalikan dulu ya Pak Pelopo. Pak Pelopo. Siap. Pelopo, Ye. saya izin sebentar ya 10 menit mau Oke, sholat. siap. Lanjut. Inilah Hadir saya teman-teman semua ya. sakit perut ini. Ya inilah Farid, teman-teman. Tanya dah, mau tanya sama kau. Apa lagi Farid. kau tanya sama saya? Saya mau sholat dulu, ntar lagi semua Nah, sholat. semua, Apa kalau lagi? datang aku semua sholat. Kok gitu kalian semua? Ha? Apa lagi di mana lagi kau belajar bos macam-macam kalian ini. Artinya bos itu kan perintahnya harus ditaati. Aduh. Ya, Yesus itu Yesus itu bosku. Artinya perintah Yesus harus kutaati. Kan gitu artinya bos. Astagfirullah. Inilah kalau bahasa ini. Jadi gini beli. Siapalah Jadi bosmu di semesta ini? memang Siapalah bosmu di semesta ini dulu Farid? beli. Kalau kau Memang ini waras. Karesteng ini seenak cidak gitu loh. Parah kau sudah. Tanya tuh Masa Farid, konsep Farid. ketuhanan di bawah basmos. Ya, kalau kamu sama Bang Farid. Pelopo aja, kamu sama Pelopo, kamu Siapalah sama Pelopo, bosmu di semesta ini? Halah. Saudaraku umat muslim, anggaplah ini menghibur kita supaya kita bisa tertawa. Enggak, kalau kalian waras, tanya siapakah bosmu di semesta ini? Mana ada orang berbicara bos tentang konsep Bos artinya perintahnya, keimanan. bos artinya Kau perintahnya pikir harus ini ditaati. kalian inilah Iya, Yesus itu bos kami di surga, salah satu bos kami di surga. Ah. Yesus itu memang senyata-nyatanya bos kami di surga, karena dia adalah bagian daripada para pejabat surga. Ah. adalah pejabat surga. Halah. Iya kan jadi bos, jadi pemerintah, pemberi perintah, perintahnya harus ditaati, makanya dia bos. Aduh, Kutanya lu Farid, kalau kau memang lu waras, siapalah bosmu di semesta ini? Ya, Siapalah perintah siapalah kau taati? Tuh masa. Jadi kalau saya perintah jadi kalau saya mengikuti perintah, guru saya, berarti guru saya juga bos. Iya bos mula. Ya iyalah. Halah. Ini Pak siapa Lopo. dia? Jadi siapa? Kenapa kau taati dia? Ya kan, Ini, Ustaz. Pak Lopo. Inilah gara-gara kebanyakan nonton Edis ini Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, bos yang minta ikan goreng karena nggak bisa beli ikan 1 kilo kemahalan. Nah, bosnya itu ya. Seorang bos di surga. Yesus adalah Ya, kenapa itu bos sampai minta ikan goreng itu kenapa? Kelaparan dia makan ikan goreng, kenapa itu bos? Itu kan Nggak bisa beli, nggak ada duit gitu bosnya. itu kan masa lalu. Oh, masa lalu ya tetap aja berarti di masa lalu dia bukan bos gitu. Dia memang waktu di dunia dia nggak bos di dunia. Oh, nggak bos di dunia. Terus siapa bos di surga waktu dia di dunia? Kosong surga gitu ya? Dia kan naik pangkat. Ah? Dia kan naik pangkat. Oh, naik pangkat. Kalau naik pangkat kenapa sampai ditangkap tentara Romawi? Hansip Romawi sampai menangkapnya. Itu kan cerita masa lalunya diri. Oh, cerita masa lalu pula gitu. Baik. Aduh. Jadi yang harus kau sadari, Yesus salah seorang bos di surga. Gue masa diam aja sakit perutku. Ketawa. Mana Yesus ini? Hancur memang sama Karesteng Bu. Hancur bahasa Indonesia sama dia, hancur. Yesus salah seorang bosku di surga. Iya. Ala suwete nggak ada lo di surga. Ala suwete nggak ada lo di surga. Iya, udah Nah, kita coba. semua percaya. Coba kau dengar kata bosmu ya tentang kerajaan surga, apa dia bilang? Bang Palopo, tentang hal yang duduk di sebelah kanan ataupun kiriku, aku tidak punya hak, melainkan Bapa lah yang telah menyiapkannya. Iya. Macam mana itu? Bos apa itu? Iya, dia salah seorang bos. Bukan dia, diam, bukan bos segala bos. Gue masa diam dulu. Iya, itu Pak Lopo, Pak Syair ya. Bos naik pangkat terlalu tinggi pangkatnya sampai dia bosan hidup gitu. Sampai bosan hidup dia. Sampai katanya menyerahkan diri sama Hansip Romawi, ditendang, diludahi, tiba-tiba bosnya menebus dosa. Ayah. Bos apa yang tukang tebus? Ayah.
yang harus kau sadari, diam kalau dulu, Swepe nggak termasuk bos. Masa diam, aku berikan reward kamu. Aku mau berikan kamu reward. Kamu kalau ke Bali 1 bulan gratis makan, tidur, hotel gratis buat Pasti lurus otaknya nanti itu. jadi saksi semuanya di sini gratis kamu karena kamu bisa membuat aku ketawa. Oke. Bukan ketawa sebenarnya. Ini saudaraku. Coba, mana Yusufe? Kalau kau tengok dia ini, komedi komal-komalnya kayak terkait padahal blow on lo. Aduh, Oh, gitu. lagi kalian ini aduh. Gitu. Oke. Bos Yusufe. Apa? Kau cari apa? Kagak ada ikan goreng di tempatku, nggak ada. Ya. Kau malu waras, siapalah bosmu di semesta ini? Coba kalau waras tidak menuhankan manusia. Enggak. Sebabi-babinya babi tidak menuhankan babi. Ini ada manusia yang mau jadi domba malah menuhankan manusia. Manusia Yesus salah seorang bosku di surga. Gumasa, Kenapa? Apa ada masalah kah? Gumasa, dengerin dulu aku tambah rewardnya nih. Yusufe. Kamu ke Bali, tiket pesawat, nanti aku yang nanggung. Yang penting kamu sampai di Bali dulu. Nanti aku ganti tiket pesawat. Pun aku belikan lagi tiket pesawat. 1 bulan kamu free makan, minum, mobil, ada sopir. 1 bulan kamu kasih free, ya. Kayak mana lah makhluk muslim ini hidup tapi tanpa bos? Kayak mana kayak gitu? Jadi begitulah beli tentang di kekristenan itu. Sakarep gitu loh, saenaknya gitu menganggap ada ya Bukan loh, kayak makanya. mana lah? Di Jangan mana lah kewarasan kalian? Hidup mana? tanpa bos. waras di mana tuh, masa bosnya dipaku? Percaya lagi. Macam mana Itu kan itu? cerita masa lalu. Sekarang dia sudah bos kawan. aduh. Saya mau tanya dia, Pak Lopo. Gumasak, bos kau itu Yesus ya? Kau sembah itu bos kau? Iya namanya bos, sangat ditaati. Jadi dia itu manusia kan bosnya itu? Iya manusia Yesus. Oh iya. Kalau bosnya manusia itu punya kotorannya kau sembah juga itu? Enggak, sama kayak Kenapa enggak? Kocak. Iya. Lah, kau kenapa kalau udah masalah kotorannya kagak kau sembah? Macam mana? Manusia itu punya kotoran. Iya. Apa kotorannya kau sembah juga? Iya. Iya. Sama kayak kau menghormati. Bosan hidup kau rupanya. Sama kayak kau kau sembah kotoran mamakmu. Gue masak. Kau sembah kotoran mamakmu kan? Iya, setiap berak mamakmu, kotoran mamakmu kau sembah. Apa lagi kau ini gue masak. Tidak, cobalah kau pakai akal sehatmu. Cobalah kau pakai akal sehat sedikit. Yusufe lo menghormati mamaknya disembahnya kotoran mamaknya. Inilah kalau kebanyakan kalian di tempat Edis begini otaknya disomplak. Tahu enggak kelebihannya? Tengoklah si Yusufe itu menghormati mamaknya dia. Dihormati. Loh, kok kejang sama saya ya Pak Lopo? Kenapa dia kejang Pak Lopo? Itulah saya bingung. Kenapa kau hormati tai mamakmu? Gue masa diam dulu. Kamu itu orang yang paling hebat aku rasa di Komal ini. Tambah reward lagi, beli. Tambah lagi reward. Kamu tidak bisa marah. 2 tuh kelebihanmu. Kamu tidak bisa marah, kamu bikin orang ketawa. Itu loh hebatmu tuh. Tapi kalau masalah ilmu, kamu tingkat ngarang. Gitu loh. Bukan loh. Semua pengetahuan saya ini ada di otak kalian semua. Tengoklah, Yusufe menghormati mamaknya, menghormati tai mamaknya. Iya, Yusufe itu menghormati mamaknya, itu menghormati kemaluan mamaknya. Yusufe itu menghormati orang tuanya, menghormati kentuk mamaknya. Nggak jelas ini orang ya, nggak jelas. Inilah kalau gini ya, kalaunya pemakan babi itu ya sampai ke otak beku darahnya gitu loh. Akhirnya akalnya nggak jalan gitu ya. Sampai manusia disembah kotorannya, kagak mau dia nyembah kotorannya. Padahal kan kalau manusia itu ada congeknya, kan ada ingusnya. Kenapa kau tidak sembah ingusnya juga? Kenapa kau pilih-pilih? Kenapa kau sembah? Oke, coba kita kasih pusing
kita kasih ini satu yang Tuhannya Paulus. Ada ya. Dia kan menganggap bahwa apa yang kita ikuti perintah adalah Tuhan. Silakan Edis yang menuhankan Paulus. Silakan. Oke, si Yusuf PI yang sudah Sabar mengakui dulu, Muhammad sabar adalah dulu, Rob. Dis. Kau ini nggak sadar-sadar juga rupanya kau. Sabar dulu. Yusuf sabar PI dulu. sampai Sabar dulu. Des. Suami setara Tuhan ya Dis ya. Lari dia. Ini lari. istri-istri di Kristen wajib menyembah suaminya kata Edis. Waduh. Jadi setiap yang kita ikuti perkataannya kata dia adalah Tuhan. Nah sekarang bagaimana dengan Paulus? Apakah kau menuhankan Paulus? Silakan naik. Koplak. Kemarin udah kabur, sisanya main fitnah. Itulah Edis, cari makan dengan main fitnah. Gak apa-apa. Mana gua masak tadi mana? Oh ini gua masak nih. Ya. Kenapa kau menghormati pantat mamakmu? Enggak gini, kalau kau kata Edis tuh ya, kalau kau menuruti perintah orang tuamu, maka kau menuhankan orang tuamu. Nah, kalau kau menuhankan orang tuamu, maka kau sembah orang tuamu. Orang tuamu itu setara dengan Yesus. Efesus 5. Ya. Nah, jadi kalau kau sembah orang tuamu, kentutnya, ingusnya, terus kotorannya kau sembah juga. Kenapa tidak? Kan sama dengan Yesus manusia tuh ya, orang tuamu tuh, ya. Nah, artinya mentaati perintah orang tua saya. Saya menyembah Yesus artinya iya, kalau mentaati orang tua Anda itu berarti orang tua Anda kata Edis adalah Tuhan. iya. Itu kata Edis. Tuhan kau banyak di Kristen itu, bukan cuma 3. Tuhan artinya sangat-sangat ditaati. Ah, Tuhan artinya sangat-sangat ditaati. berarti Paulus adalah Tuhan. Iya, Tuhan bagi saya artinya. Paulus adalah Tuhan katanya. Inilah murid Edis. Kalaunya kebanyakan nonton Edis nggak waras. Sampai Paulus aja dituhankan sekarang. Parah kan? Jadi Tuhannya Iya, sekarang perintah. kumasak adalah Yesus dan Semua yang Paulus. segala oknum yang sangat saya taati itu namanya sangat-sangat Tuhan. Sangat-sangat Tuhan artinya sangat-sangat pemerintah. Sangat-sangat pemerintah artinya sangat-sangat penguasa. Sangat-sangat penguasa. Oke, artinya Tuhan. oke, sepakat dulu kita. Apa kata Ustaz tadi? Berarti kau menuhankan juga Paulus. Sepakat? Semua pemberi perintah, tapi hanya satu Oke. Tuhan terpilih Berarti itu Tuhanmu Yahweh. Paulus dan Yesus. Sepakat? Mulai dari orang tua saya. karena Lanjut. Tuhan artinya sangat-sangat ditaati perintahnya. Jadi barang siapa tidak sangat-sangat mentaati orang tuanya masuk neraka. Inilah Kristen beli. Saya enak juga beli. Macam mana ini? Mau diapakan ini Kristen ini beli? Artinya kan Tuhan kan sangat-sangat Beli. Tuhan artinya sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat ditaati perintahnya. Jadi orang tua saya itu pasti Tuhan bagi saya. Karena apa? Karena perintahnya harus sangat-sangat saya taati. Artinya kenapa saya sangat taati? Artinya saya merasa sangat-sangat hamba. Gitu kawan. Artinya kalau seseorang sebut Tuhan, artinya saya merasa sangat-sangat hamba. Oke. Ya. Kau mendengarkan apa perintah apa yang dikatakan Edis? Kau mendengarkan, betul? Iya, Edis juga Tuhannya gue masak masalahnya. Ya. Gue masak itu dia menaati perintah Edis. Makanya Edis juga Tuhan. Paulus Tuhan, Yesus Tuhan, orang tuanya Tuhan. Lama-lama tiang listrik juga dituhankannya. Nah. Tidak pernah diperintah Edis. Saya tidak pernah diperintah Edis. Sudah. Jadi kenapalah kau menghormati tai mamakmu Yusuf PI? Aduh. Gua masak. Jawab dulu, kenapa kau? Karena kau kan menghormati Ada orang ambulan tuamu. nggak di bawah? Ambulan, tolong telepon dulu ambulan. Artinya kau menghormati tai
mamamu. Ini si pasien siapa sih yang lepas ya? Ini keluar habis nonton dari Edis kok jadi tambah gila rupanya ya, nonton di tempat Edis itu ya. Udah, dulu Yusupe, kau bilang tadi kau menghormati orang tuamu. Udah, Kau basuh dah menghormati. tuh. Inilah kalian ini, aduh, makanya belajar tuh kayak beli tuh. Belajar, makanya hancur bahasa Indonesia gara-gara kalian ini. Enggak, katanya si Yusupe menghormati Semua orang hancur. tuanya. Katanya Yusupe menghormati orang tuanya, artinya dia menghormati tai mamanya. Karena mamanya bertai. Itu kan wajar manusia, tapi kan saya tidak menuhankan orang tua saya. Lah kayak kan Yesus kan juga punya tai itu. Tainya kau sembah juga. Coba kau jawab. Ingusnya kau sembah itu Yesus ya. Perintahnya. Artinya yang kami sembah itu perintahnya. Artinya yang disembah adalah perintahnya. Kucing waras pasti menghormati atau menyembah rajanya. Yang kucing. Nah, kucing waras harus. Iya, kucing waras itu menaati tuannya. Ini yang kagak waras ya, kalau kucing menuhankan kucing. Nah, tuh nggak waras. Nah, ukuran yang itu saya pakai. Kalau ada manusia menuhankan manusia sampai tainya disembah, itu kurang waras. Bukan kurang waras lagi, tapi gila. Ajaran gila itu. Yesus, kami nggak pernah sujud kepada Yesus, nggak pernah. Karena peraturan itu ada di surga, maka kami nggak pernah sujud di dunia. Apa lagi? Ya makanya kalian itu tukang bangkangnya Yesus. Yesus mengajarkan untuk bersujud di Taman Getsemani, kalian jingkrak-jingkrak, joget-joget. Apa yang kalian ikuti, Paulus? Yesus, siapa bersujud di bumi itu dia bersujud kepada jin. Pasca Yesus. Oh berarti Yesus di Taman Getsemani dia sujud sama jin itu, nyembah berhala, nyembah jin Yesus. Waktu Yesus di Getsemani bukan dia bersembah, tapi dia berdoa. Lah makanya kan dia itu prakteknya sujud, berarti dia sujud kepada jin. Bukan dia bersujud. Bukan pula. Ditampol Yesus kau ntar ya. Jadi waktu Yesus bersujud di Taman Getsemani, dia hanya menundukkan kepala agar darah mengalir ke kepalanya. Aduh, dia sujud ke tanah, dahinya ke tanah. Nggak ada di Taman Getsemani Yesus jingkrak-jingkrak, nggak ada. Ya, Yesus sujud bukan menyembah, dia berdoa. Beda bersujud menyembah dengan berdoa, kawan. Karena saya juga di kamar saya bersujud berdoa, bukan menyembah. Karena barang siapa bersujud di bumi, dia sedang bersujud kepada jin. Jadi Nabi Musa sujud dengan jin, Yesus sujud dengan jin, gitu ya. Oke. Hebat ini, hebat. Ajaran macam apa kayak gini ya? Jadi Nabi Musa disebut sujud dengan jin, Yesus sujud juga, sujud dengan jin juga tuh berarti ya. Jadi Adakah Yesus jingkrak-jingkrak? Adakah Abraham jingkrak-jingkrak? Adakah Salomo jingkrak-jingkrak? Adakah Nabi Musa jingkrak-jingkrak? Kagak ada. Yang ngaku Israel rohani aja sunat-sunat hati. Ya, terus kalau yang enak-enak baru konkret. Perpuluhan kagak ada perpuluhan hati. Ya, harus bayar perpuluhan. Ajaran siapa coba? Jadi kita perjanjian baru atau manusia Yesus mengajarkan terakhir, jangan lagi pernah bersujud. Kita perjanjian baru atau Yesus Kristus mengajarkan, jangan lagi bersujud. Itu peraturan terakhir, peraturan dari kita perjanjian baru yang turun dari surga, yaitu. Apa kau ini sehat? Udah jelas kau ini. Iya, Yesus memerintahkan jangan lagi Bagaimana? bersujud. Bentar dulu, Ustaz. Gimana mau sujud, Ustaz? Ada bangku di depannya, benjol kepala. Coba, Ustaz. Jadi jangan gini. Jadi Yesus sudah memerintahkan jangan lagi bersujud ya.
Kata Yesus terakhir kali. Itu peraturan terakhir loh. Pernah Yesus perintahkan begitu, konyol kau ini. Enggak pernah Yesus perintahkan begitu, jangan pernah kali berjujur lagi. Ya mana pernah? Pengen baca Yohanes 4 ayat 23 sampai 25. Kalau situ yang mengatakan begitu bukan Yesus. Jadi belajar Yesus kau. bilang gini, udah bersembahlah di dalam roh dan kebenaran. Jangan pergi ke sana, jangan pergi ke situ, tapi bersembahlah di dalam roh dan kebenaran. Gitu. Itu makanya Kristen sejati tidak pernah sujud menyembah. Dia hanya bersembah Coba dalam lihat. roh dan Kristen kebenaran. sejati tidak sujud menyembah, tapi Yesus sujud menyembah. Kan Macam mana kau ini? Yesus itu kita perjanjian baru. Yesus itu kita perjanjian baru. Kitab yang turun dari Lalu surga, dia memberi perintah maju, terakhir. dengar Memberi dulu. perintah Lalu terakhir. dia maju Yesus sedikit dan bersujud. Iya, Nah. Yesus memberi perintah terakhir. Kita perjanjian Sok baru memberi perintah terakhir. Jangan lagi Sok tahu sujud. kau. Sok tahu, baca Sejak lagi. kapan coba Yesus mengajarkan kitab Yohanes, kitab Paulus, kitab Markus, kitab Lukas? Kapan Yesus ngajarin itu? Kapan? Yesus itu mengajarkan kitab para nabi, bukan mengajarkan kitab wartawan, bukan mengajarkan kitab tafsir mimpi, bukan mengajarkan kitab penyelidikan. Kapan coba Yesus mengajarkan kitab Lukas? Kapan? 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 Jadi itu kan ajaran itu kan turun temurun, ditambah lagi setelah dia naik ke surga, Yesus itu memberikan wahyu atau namanya apalah istilahnya itu, wahyu lah kepada setiap penulis Alkitab itu oleh Roh Kudusnya. Jadi gini loh kawan, kalau kayak gitu logikanya, makanya sudah pasti Allah SWT tidak mungkin memberi kitab Quran. Sudah pasti. Kenapa? Kapan Allah SWT Berguru mengajarkan sama ke Edis sini? berguru sama Edis. Siapalah saksinya itu? Kalau Allah sama SWT Edis. pernah berbicara kepada Muhammad. Coba. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa saksinya Yesus terima firman? Siapa? Silakan. Siapa? Silakan. Siapa saksinya? Silakan. Siapa saksinya? Kalau begitu berpikirnya, Siapa saksinya? Siapa? Paulus jadi saksi, terus siapa? Saksinya Yesus terima firman, siapa saksinya? Saksinya yang ku cari. sekarang gini, ku tanya lo kayak mana? Kenapa kau tanya balik? Jawab dulu. Iya. Siapa saksinya Yesus terima firman? Siapa saksinya? Murid-murid Yesus. Iya, murid-murid Yesus. Emangnya Yohanes pernah lihat Yesus terima firman? Pernah lihat Yohanes? Mimpi. Apa kau bilang? Kapan Yohanes melihat Yesus terima firman? Bentuknya kayak gimana? Warnanya kayak gimana? Suara firmannya seperti apa? Yohanes kan muridnya Yesus. Iya, kapan? Saksinya Yohanes itu melihat Yesus terima firman. Kapan? Ya pada masa. Iya, macet. Pada masa apa? Masa dongeng kamu? Kalaunya terima firman banyak-banyakan itu bukan mau terima firman, tapi mau kondangan. Gitu ya. Jadi Emangnya Nabi Musa ngajak keluarganya naik bukit terima firman? Siapa saksinya Nabi Musa terima firman 10 hukum Taurat itu siapa? Nggak ada. Yesus terima firman, siapa saksinya? Nggak ada. Kalau banyak-banyakan mau kondangan itu, bukan terima firman. Kucluk. Artinya kan Muhammad kan pasti pembohong kan, karena gak ada saksinya kan. Sok. Pembohong apa kau sok ngomong kau itu asal ngomong asal bunyi.
Iya, kan kayak gitu logika si Yusupe. Kita ngikutin narasi Kau dia, masa- kawan. Tadi ditanya sama Ustaz Yusuf, saksinya Yesus terima firman siapa? Ya Lu murid-murid. bilang iya. muridnya lihat nggak? Mana buktinya? Murid-muridnya mana buktinya? Kalau kau melihat dari sekarang, kayak mana kita mau mempersaksikan itu? Kita kan hanya percaya dari Berarti berarti Yesus sudah punya saksi. siapa nggak saksi? Karena murid Nah, mana Yesus buktinya? bukan satu. Karena murid Yesus bukan satu. Nah, mana murid-murid Yesus yang bersaksi? Mana? Semua murid Yesus, semua. yang Mana? Di mana mengatakan. buktinya? Jadi ada khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit. Itu ada ribuan orang di situ ceritanya. Didengarkanlah. Berbahagialah orang yang ini katanya. Itu khotbah di bukit. Itu ribuan orang.